Oke, baik. Halo semua teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan pembelajaran secara virtual dengan menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom ini bisa kita gunakan melalui handphone atau laptop teman-teman ya, laptop atau komputer teman-teman. Tetapi ada keuntungan kalau kita menggunakan laptop atau komputer. Jadi tampilan kalau kita menggunakan laptop atau komputer, tampilannya akan lebih luas ya, lebih kelihatan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Google Classroom. Kalau HP kita juga bisa pakai, tapi HP kan dia layarnya sangat kecil ya teman-teman. Bisa juga kita menggunakan handphone apabila misalnya seorang guru handphone itu untuk mengontrol kelas yang kita buat itu, misalnya tugas begitu, berapa siswa yang sudah mengumpulkan tugas atau absen begitu, untuk mengontrol apa saja yang terjadi di kelas yang kita buat. Oke, di sini saya menggunakan laptop ya, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai Google Classroom, tentunya kita harus memastikan bahwa komputer kita atau laptop kita sudah terkoneksi dengan internet. Untuk menggunakan Google Classroom ini kita bisa membukanya di Google Chrome atau user browser, atau Mozilla ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi pertama kita buka Google Chrome, kita klik Google Chrome-nya. Oke, setelah tampilannya muncul seperti ini, ada tab baru ya teman-teman. Kemudian kita bisa mencarinya di sini teman-teman. Nah, teman-teman lihat di titik 9-nya, di sini ada beberapa macam aplikasi ya yang disediakan oleh Google. Nah, di sini ada Classroom. Ya. Kita klik Classroom. Oke. Nah, jadi saya sudah pernah menggunakan Google Classroom. Jadi baik teman-teman, kita mulai ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang pernah sudah menggunakan Google Classroom, pasti kan tampilannya ada beberapa kelas macam ini. Kalau yang baru menggunakan Classroom, sudah mendaftarnya, sudah menginstalnya, pasti munculnya itu kosong ya teman-teman, tidak ada kelasnya. Jadi kelasnya belum ada. Itu bagi yang baru membuka Classroom. Jadi baik, ini saya hapus dulu ya, kita belajar dari awal. Untuk menghapusnya, di sini sekalian saya ajari cara menghapus kelas yang telah kita buat. Di sini ada titik 3 di pojok. Titik 3 kita klik, terus arsip. Oke, arsip. Nah, untuk pertama kali tampilan Classroom bagi yang baru masuk, tampilannya akan kosong seperti ini. Oke. Lalu kita klik di tanda tambah. Nah, bagi guru dia akan memilih klik yang atas nih ya, memilih klik yang di bawah buat kelas. Ini bagi guru. Bagi guru dia pasti akan memilih buat kelas. Siswa dia akan memilih gabung ke kelas. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagi seorang guru ingin membuat kelas nih, ingin membuat pembelajaran secara virtual, secara daring dengan siswa. Jadi kita klik buat kelas. Jangan lupa dicentang, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Jadi untuk kolom pertama ini kita harus wajib isi, sedangkan kolom berikutnya bebas, bisa teman-teman isi atau bisa teman-teman kosongkan. Jadi ini kita misalnya buat kelas, misalkan yang di sini saya ingin memberikan nama kelas, misalkan 7A misalkan ya teman-teman.
Oke, kemudian untuk mata pelajaran saya isikan matematika. Nah, untuk ruang di sini ruangnya terserah teman-teman. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita memberikan tugas, melakukan pembelajaran dengan siswa kita. Di sini saya buatnya ruang guru dan siswa ya. Oke, kita buat sekali lagi teman-teman, untuk kolom-kolom lainnya dibiarkan kosong juga bisa. Yang penting untuk nama kelasnya teman-teman harus isi. Oke, kita klik buat. Kita menunggu ya teman-teman. Oke, ini tampilan di layar Anda nanti ketika telah berhasil membuat kelas. Oke, tampilannya akan seperti ini. Di dalam classroom, jadi classroom ini dia akan melakukan pembelajaran secara lengkap di sini karena dia itu dibantu oleh beberapa macam Google lagi di dalam classroom ini. Bisa ada Google Form, ada Google Slide, dan macam-macam lagi ya, nanti akan dijelaskan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Jadi, pertama untuk kolom forum. Nah, ini adalah tampilan dari forum. Jadi, forum ini tempat di mana kita, jendela informasi apa saja yang kita ingin tampilkan gitu. Jadi kita misalkan buat pengumuman, terus kita ada memberikan tugas, ujian, atau jendela peristiwa apa saja yang kita lakukan di dalam classroom ini akan tampil di forum ya. Oke, forum, lalu kemudian tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini misalkan kita ingin memberikan tugas kepada siswa, jadi tempatnya ada di sini, tugas kelas. Kemudian di sini ada buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit, urutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Jadi di sini ada pilihan-pilihannya. Oke, ini untuk membuat tugas, pertama kita klik buat. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut bahwa tugas-tugas yang telah teman-teman berikan itu akan hilang atau terhapus. Jangan khawatir, karena semuanya nanti akan secara otomatis tersave di dalam folder drive kelas ya, jadi aman. Oke, untuk buat tugas kita klik buat. Nah, di buat ini ketika kita klik ada beberapa macam pilihan. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan. Jadi tugas hampir sama dengan tugas kuis. Oke, sama saja. Jika teman-teman ingin buat kuis, bisa tugas kuis, terserah teman-teman ya. Sama aja sih sebenarnya untuk kegunaannya gitu. Oke. Kemudian pertanyaan di sini biasanya saya menggunakan pertanyaan ini untuk membuat absen ya, buat absensi kehadiran. Saya biasa menggunakan pertanyaan. Kemudian materi kita misalnya ingin siswa kita itu kita ingin memberi mereka materi, anak-anak materi hari ini silakan dilihat begini ya. Oke. Kemudian gunakan kembali postingan. Jadi gunakan kembali postingan itu misalkan kita ada buat beberapa kelas nih. Kita buat misalkan ada 3 kelas di dalam classroom ini. Nah, misalkan hari ini saya memposting materi di kelas A misalnya. Kemudian saya ingin postingan saya di kelas A ini saya posting juga di kelas B dan C. Nah, kita menggunakan ini. Gunakan kembali postingan. Topik. Nah, topik ini kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan materi, tugas. Kita membuat topik dulu. Gitu. Buat topik, terus nanti di dalam topik itu ada materi-materinya, ada tugas-tugasnya begitu. Ya. Oke. Itu untuk tugas kelas. Saya jelaskan dulu bagian-bagian di dalam ini classroom ya. Tadi ada forum, tugas kelas. Nah, anggota.
Nah, ini adalah langkah pertama di dalam classroom. Sebelum kita membuat tugas, menyampaikan materi, nah kita harus masuk ke anggota dulu teman-teman. Kita harus mengundang siswa-siswa kita masuk ke dalam classroom, masuk ke dalam kelas yang kita buat. Kita juga bisa menambahkan guru ke dalam classroom kita gitu. Jadi kita pingin nambah, misalkan saya kan guru matematika, terus saya pingin siswa saya di kelas ini ada guru ini pingin mengajar di kelas ini, saya bisa masukkan menambahkan guru ini gitu. Jadi untuk guru kita tinggal klik di atas ini guru, ada tanda plus undang pengajar, jadi kita klik. Nah, di sini kita harus memasukkan email yang dimiliki oleh rekan-rekan guru kita gitu, email yang aktif yang dimiliki oleh rekan-rekan guru kita, tinggal masukkan kemudian nanti undang gitu ya. Oke, di sini siswa, untuk siswa juga sama, kita klik tambah, masukkan email, terus kita klik undang. Oke, jadi untuk itu di sini saya akan menjelaskan ya. Misalkan di sini saya ada email lain, di sini saya akan masukkan misalkan email siswa saya ya, saya masukkan ampersand 0383@gmail.com. Oke, ini siswa saya undang dia. Jadi ada dua cara siswa bergabung dengan kelas kita. Jadi cara tadi pertama adalah saya mengundang siswa dengan menambah di sini ya, saya undang mereka, atau jadi cara ini, itu cara pertama, saya mengundang mereka tadi, lalu secara otomatis nanti ada notifikasi masuk di email mereka. Kemudian mereka buka email, lalu tinggal mereka klik linknya, di situ ada link, jadi secara otomatis nanti masuk. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, mereka masuk di sini ya teman-teman. Kita klik gini, 7A ini kita klik, nah kan warna biru, kita klik. Nah di sini nih teman-teman, di sini ini, nah yang saya blok biru ini adalah kode kelas yang kita buat. Kita bisa lihat untuk lebih perbesar, kita klik kotak ini. Nah ini adalah kode kelas. Nah kode kelas ini kita copy, terus kita beritahukan ke anak-anak bahwa kalian silakan masuk gabung ke dalam kelas ibu atau kelas bapak dengan kodenya ini. Tapi sebelum itu siswa harus menginstal dulu di Play Store Classroom ya, aplikasi Classroomnya. Kemudian nanti mereka buka, masuk, login melalui email mereka, lalu nanti mereka bisa pilih digabung kelas begitu. Nanti tinggal di copy saja kode kelasnya ini. Oke. Untuk sementara ini saya jelaskan dulu untuk guru ya, nanti siswanya bagaimana tampilan di siswanya, classroom siswa. Ini guru. Oke. Kemudian anggota ya tadi. Itu untuk cara kedua. Gitu. Lalu kenapa dia berwarna abu-abu? Karena siswa ini belum menerima undangan kita atau dia belum melihat undangan yang kita kirim. Belum merespon, jadi dia masih berwarna abu-abu. Jika dia sudah merespon dan menerima undangan yang kita kirim, dia tampilannya bukan warna abu-abu kayak gini. Ini kan kayak warnanya mati nih. Nah, tapi dia akan warna hidup, kayak ada warna biru gitu nanti. Oke, saya jelaskan itu dulu ya. Nilai. Jadi nilai sini masih kosong. Nilai ini akan muncul ketika kita sudah memberikan tugas, terus siswa sudah menyerahkan tugasnya. Nah, nanti secara otomatis akan muncul nih di sini nilainya, nama siswanya sama poin yang mereka dapat. Karena ini anggotanya belum ada, masih kosong, jadi belum ada ya tampilannya. Oke. Sebelum kita menambahkan anggota, kita lihat di pengaturannya dulu teman-teman. Pengaturan di
Google Classroom. Kita setting dulu. Oke. Di sini ada detail kelas, ada deskripsi, bagian guru dan siswa matematika, dan kemudian umum. Nah, di sini ada kode kelas. Pojok sini, di kode kelas ini ada bermacam-macam nih. Kode kelas ini bisa ditampilkan, disalin, atau direset, atau nonaktifkan. Jadi nonaktifkan itu apabila teman-teman pingin siswa ini nih, ada siswa di kelas ini mereka maksudnya ada siswa yang bukan kelas ini tapi dia pingin masuk, begitu kita nonaktifkan supaya tidak ada siswa asing gitu ya, tidak bisa masuk di sini karena kodenya sudah kita nonaktifkan. Reset kalau kita ingin mengganti ya kodenya seperti apa, salin, tampilkan. Oke. Lalu forum di sini juga ada bermacam pilihan. Siswa dapat memposting dan memberikan komentar, ya. Siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Terus siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi nanti di dalam forum, bagian forum tadi, di situ bagaimana, apakah postingan kita tadi bisa dapat, jadi siswa itu bisa memposting memberikan komentar, atau siswanya dapat memberi komentar, atau hanya pengajar yang dapat memposting atau memberikan komentar. Di sini saya memberikan siswa hanya dapat memberi komentar. Jadi yang bisa memposting sesuatu itu hanya pengajar. Jadi saya klik siswa hanya dapat memberi komentar. Oke. Tugas kelas di forum. Di sini juga ada pilihan, tampilkan lampiran dan detail, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, sembunyikan notifikasi. Saya pilih tampilkan lampiran dan detail ya. Tampilkan item yang dihapus. Nah, jadi item-item dihapus bisa teman-teman mau tampilkan atau tidak, terserah teman-teman. Di sini saya hidupkan. Penilaian, di sini penilaian ada perhitungan nilai. Jadi perhitungan nilai keseluruhan tanpa nilai keseluruhan, poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, bobot nilai berdasarkan kategori di sini nanti ketika teman-teman sudah buat kategorinya di bawah ya, nanti di sini saya pilih langsung poin total saja. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Tidak. Saya matikan ya. Kemudian tambahkan kategori nilai. Oke. Karena tadi saya pilih poin total, langsung poin total. Jadi tampilannya kan seperti ini. Jadi misalnya kategori nilainya, misalkan saya isinya bertanggung jawab. Kategori nilai bertanggung jawab. Nilainya misalkan 90, dia bertanggung jawab. Kemudian ini misalkan saja ya, teman-teman mengumpulkan tugas tepat waktu, nilainya misalkan 90. Terus untuk sementara ini ya bisa teman-teman tambahkan, misalnya dia mengerjakan tugas dengan lengkap begitu, nilainya seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita men-setting semuanya, kita pilih simpan ya, kita klik simpan. Kategori nilai munculnya seperti ini karena saya pakai poin total, jadi ya poin total. Kalau bobot nilai nanti tampilannya akan berbeda lagi. Oke, saya simpan. Kita tunggu ya, menyimpan. Jadi settingannya lagi disimpan. Oke, setelan disimpan. Kemudian sudah kita setting classroomnya, kita mulai. Kita masukkan anggota dulu ya teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kita menambahkan anggotanya dulu. Baik teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan anggota nih, siswanya baru saya ingin nambah anggota lagi,
Oke, kita klik tambah. Kemudian kita mengetik nama email siswa. Misalnya kita meminta siswa untuk mengirimkan nama emailnya. Bisa dengan cara seperti ini ya. Kita mengetik nama emailnya, atau cara lain kita mengirim. Misalnya kita punya grup di WA atau di Messenger, di Facebook, grup kelas kita nih. Jadi kita kasih tahu nih, jadi guru pengajar memberikan kode bilang, anak-anak, ini adalah kode kelas, silakan bergabung di sini. Jadi siswa untuk bergabung di kelas itu dengan memberikan kode ini ya teman-teman, kode ini siswa harus menginstal dulu Classroom-nya, kemudian nanti dia bergabung. Misalkan ini ya teman-teman, misalkan di sini ya. Oke. Misalkan ini siswa atas nama Amina ya, Amina Quran. Jadi dia sudah menginstal Classroom, kemudian dia ingin bergabung. Dia pilih di sini. Kemudian dia ingin bergabung ya. Nah, dia ingin bergabung. Oke. Untuk Amina, dia ketika sudah masuk di Classroom, dia sudah menginstal Classroom. Untuk nih siswa atas nama Uran. Di sini saya sebagai siswa nih, saya berperan sebagai siswa. Jadi guru sudah memberikan kode kelas pada siswa ini untuk bergabung ke kelas. Oke, jadi ketika dia buka Classroom, dia klik di sini pojok kanan atas ada tanda plus, klik join kelas, artinya kita gabung ke kelas ya, join kelas, kita pilih, lalu kita masukkan kode yang telah diberikan oleh pengajar. Kita ambil tadi ya kode ini ya teman-teman, ini pengajarnya, copy kodenya, lalu siswanya masukkan kode itu tadi ke sini. Oke, dia join. Nanti secara otomatis dia sudah bergabung dengan kelas. Oke, berhasil ini ya, dia sudah bergabung di kelas 7A. Cara melihat bahwa siswa ini sudah masuk di kelas kita, tinggal kita cek anggota. Nah, ini ada atas nama Amina Uran, dia baru bergabung. Begitu. Langkah selanjutnya juga sama. Dan untuk siswa berikutnya, misalnya ada siswa lagi yang pengen join, sama dia buka Classroom-nya dulu tadi, baru dia pilih join. Di tanda tambah tadi pojok sini, dia pilih join kelas, masukkan kode kelas, sudah berhasil. Oke, itu caranya. Kemudian ada cara lain lagi. Misalkan tadi ya kita pakai manual nih, kita tambah Gmail-nya, emailnya. Misalnya kita minta email siswa masukkan email. Itu cara menurut saya lebih simpel sih kode ya. Kita mengirimkan kode di grup kelas kita, misalnya ya di grup kelas di WA atau di Facebook. Kita kirimkan kode, jadi suruh siswa masukkan kode. Tapi ingat, siswa harus menginstal dulu Google Classroom-nya. Jadi nanti dia buka Classroom, join kelas, masukkan kode kelas gitu ya. Oke, ini cara manual. Jadi kita bukan cara manual sih, cara yang lain ya, tapi ini kita harus minta email siswa gitu. Jadi misalkan saya minta nih siswa atas nama Rizky, nah tolong kirim email kamu. Misalkan dia sudah mengirimkan email, saya tinggal ambil emailnya. Misalkan ini ya emailnya, saya tinggal copy emailnya, saya masukkan di sini ctrlv. Oke, undang. Nah, nanti dia tinggal buka Google Classroom-nya. Misalkan ini. Nah, ini Classroom atas nama Rizky ya tadi. Oke, kita refresh dulu. Nanti ada pemberitahuan. Oke. Kelas kita buka di email anak ini ya. Kita buka Rizky.
Rizky. Kita buka emailnya. Oke, ini email atas nama Rizky. Nah, di sini jadi anak ini dia membuka emailnya, nanti ada pemberitahuan dari Google Classroom pengajar nih. Ini ada pemberitahuan undangan kelas, tinggal dia klik, pilih gabung. Nah, nanti dia otomatis masuk gabung di kelas pengajar. Oke, ada oke ya, Rizky sudah diundang. Kita refresh dulu ya, refresh. Oke, untuk anggota berhasil ini saya keluarkan dulu. Saya keluarkan dulu ya teman-teman. Oke, tadi saya menambahkan siswa atas nama Rizky ya, Rizky. Oke, Rizky. Saya buka emailnya, gabung. Oh, ini atas nama. Saya ganti dulu. Ini Rizky ya. Rizky Jafar. Dua gabung di sini. Saya ganti dengan Rizky. Oke. Ya teman-teman. Kita buka ya email atas nama Rizky. Nah, anak ini misalkan murid Rizky ini dia membuka emailnya. Nah, di sini ada undangan kelas. Tinggal diklik terus digabung. Oke. Kita lihat di sini ya. Oke. Baik. Kemudian kita ingin nambah siswa lagi. Misalkan kita tambah, kita minta email siswa. Ini cara lainnya ya. Tadi bisa pakai kode kelas, ini cara lainnya. Misalkan dia sudah kirim emailnya, kita copy emailnya. CTRL-C, kita CTRL-V. Pas tadi di sini. Pilih ini. Nah. Oke. Kemudian, misalkan siswanya bisa mengecek emailnya. Bisa mengecek di emailnya. Kita dulu. Misalkan dia buka emailnya, nanti ada notifikasi masuk ke emailnya. Kita 12345. Oke. Oke, ini ya teman-teman. Di sini ada notifikasi dari pengajarnya, namanya Jaristia. Kita klik buka, lalu kita klik gabung.
Oke. Gabung. Oke, lanjutkan. Nah, dia sudah berhasil bergabung ya. Kita cek di pengajarnya ya. Kita refresh dulu. Oke. Nih teman-teman berhasil ya. Tadi bisa pakai cara kita klik tambah, baru kita minta Gmailnya, langsung kita copy paste di sini, undang. Kemudian nanti siswanya buka emailnya, nanti di situ ada notifikasi, tinggal diklik gabung. Itu cara satu. Cara keduanya, cara lainnya adalah siswa membuka classroomnya, kemudian dia pilih join kelas atau gabung kelas, kemudian dia mengcopy ya, mengetik kode kelas yang telah diberikan oleh pengajar. Oke, di sini sudah ada 3 siswa, misalkan 3 siswa. Setelah anggotanya sudah kita tambahkan, kita mulai nih, misalkan di forum nih. Forum, misalkan saya ingin buat pengumuman anak-anak besok kita akan melakukan pembelajaran yang dimulai pukul 8, misalkan 8. Oke, kita posting. Atau juga kita bisa tambahkan nih, di sini ada Google Drive. Misalnya Anda pernah mengetik atau membuat sesuatu di Google Drive, nah nanti ada pilihan-pilihannya, tinggal teman-teman klik ya. Bisa juga selain di sini kita pilih copy link. Ini link kita copy, terus kita masukkan di sini. Kemudian juga bisa file YouTube. Oke. Misalkan saya pilih file, saya pilih file dari perangkat, dari laptop ya misalkan. Kemudian misalnya saya kayak buat beritanya itu, saya klik open. Oke, kita upload. Oke, ini dia ya. Kemudian di sini ada posting, jadwalkan, simpan drive. Ada 3 pilihan. Posting jika teman-teman ingin beritanya atau peristiwanya bisa dilihat pada hari ini, ingin postingnya saat ini. Kalau jadwalkan, kita nanti jadwalkan ada tanggalnya mau kapan gitu. Simpan draft, misalnya kita mau simpan dulu draftnya nanti, soalnya karena masih mau ada mungkin yang mau diedit nanti, itu ada ya. Nanti ada yang mau ditambahkan, kita simpan draft dulu. Oke, di sini saya posting karena saya ingin anak-anak pingin tahu pengumuman ini sekarang gitu. Saya posting. Oke. Posting. Oke. Jadi postingan ini akan dilihat oleh tadi anggota-anggota ini, 3 anggota ini. Misalkan ya, kita lihat di anggota tadi ya, kita lihat. Nah, siswanya anggota ini siswa atas nama Feliciana Kotan ya. Kita refresh dulu. Terus secara otomatis, nah forum tadi yang saya buat muncullah di sini. Ini ya, ini yang dari pengajarnya tadi. Begitu juga hal yang sama di akun di classroomnya siswa yang lainnya tadi akan muncul seperti ini. Oke. Terus saya kembali ke pengajarnya. Lalu untuk forum ya. Kemudian di sini titik 3 ini forum ini kita bisa edit. Kalau mau diedit, mungkin menambahkan apa lagi gitu, bisa dihapus. Atau kita pengen saling linknya, kita copy terus kita kirim
misalnya mau dikirim kemana gitu, bisa saling link, hapus, atau edit. Oke. Kemudian lalu kita misalkan ke forum ya teman-teman, komentar. Anak-anak nanti di kelas anak-anak juga bisa berkomentar, tapi untuk memposting tidak bisa ya, karena tadi kita sudah men-setting di kelas kita tadi. Misalnya saya beri komentar, selamat mempersiapkan diri untuk besok. Oke, saya kirimnya. Oke, nanti ini anak-anak akan membacanya. Ini kita buka Classroom atas nama Dona ya, Flexion Ekoten. Kita refresh dulu. Oke, ini dia. Selamat mempersiapkan diri untuk besok. Nah, anaknya menjawab nih, ini siswa ya. Dia menjawab, siap. Siap, Ibu. Makasih gitu ya. Ini balasan dari muridnya. Kirim. Nah, nanti gurunya dapat nih komentar dari muridnya. Kita refresh nih. Ini pengajarnya ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, bisa juga kita ingin membalas komentar anak ini. Misalnya mungkin ada komentar lain dari siswa lain. Misalkan kita bisa balasnya di sini. Di sini ya. Di sini. Mantap, nah. Oke. Nah, artinya kita membalas pesan dari siswa yang ini. Ya. Misalkan ada yang komentar, ada banyak siswa nih, saya ingin membalas siswa yang ini, pesan dari siswa yang ini. Nah, tinggal kita klik ini tadi, di siswa yang mana kita mau. Misalkan siswa yang mana kita mau, klik ini, balas komentar, ya. Oke, itu mengenai forum. Misalkan saya ingin memberikan tugas, oke, kita klik tugas. Kita buat tugas, kita klik tugas. Kemudian di sini misalkan kita tugas matematika 1 misalkan. Optionnya, petunjuknya terserah teman-teman, boleh kosong, boleh diisi. Jika mau diisi, misalkan silakan mengerjakan soal berikut misalkan. Oke. Di sini juga sama, ada pilihan bisa file, YouTube, link, Google Drive ya. Jika kita mau tambahkan di sini. Oke. Kemudian kita buat nih. Ini kita jika kita mau membuat baru nih, kita mau buat langsung di sini soalnya, tugasnya. Kita pilih buat formulir. Di sini ada berbagai pilihan, dokumen, slide, spreadsheet, atau gambar, formulir, macam-macam ya. Nah, di sini saya ambil Google Formulir atau Google Form. Kita pilih. Untuk Google Slide nanti itu dia tampilannya seperti PPT ya. Nah, pasti bisa lah. Nah, cara kerjanya seperti PPT ya teman-teman, tapi menu-menunya, tampilannya sedikit berbeda. Nanti baru dijelaskan. Oke. Di sini saya ganti nih, kita ganti di bagian atas ini. Teman-teman lihat bagian kiri atas, untitled form, kita ganti dengan misalkan tugas matematika 1. Otomatis nanti di sininya berubah. Oke. Deskripsinya bisa diisi, bisa dikosongkan, saya biarkan kosong. Kemudian di sini saya ketik nama misalkan, terus saya pilih drop down. Jawaban singkat boleh. Di sini nanti kalau jawaban singkat berarti siswa sendiri yang mengisi nama mereka. Ya, tapi di sini saya pilih drop down karena saya ingin mereka tinggal mencari nama mereka. Jadi semua nama siswanya saya masukkan. Nanti mereka tinggal mencari nama mereka, tinggal diklik gitu. Oke, saya cara di file di laptop saya
Saya cari nama-nama mereka karena saya mau copy paste di tempat tadi ya. Oke, ini misalkan. Oke, lagi proses dibuka. Oke. Saya mau copy nama-nama mereka ya. Kita blok, kita Ctrl+C, copy dia, masukkan di sini ya. Bukan di atas sini ya teman-teman, tapi di opsi 1, opsi 1. Kita Ctrl+V atau paste dia. Nah, tampilannya akan begini ya. Setelah sudah kita copy paste nama anak-anak, kita pilih di sini. Wajib diisi, kita hidupkan. Tujuannya agar langkah selanjutnya ketika kita buat lagi nih. Nah, nanti siswa tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya jika di nama ini mereka belum mencetang nih, mereka belum mengklik nama mereka tidak bisa ke tahap berikutnya. Jadi karena wajib diisi tadi. Oke, kemudian saya tambahkan lagi. Misalkan kelas. Oke, ini juga saya ganti drop down. Di sini kelas saya buat kelas 7 langsung ya. Nanti mereka tinggal pilih kelasnya berapa. 7A. Terus misalkan 7B. Karena tadi saya sudah buat ya. Tadi kelasnya saya sudah buat tadi. Jadi saya tidak bisa buat kelasnya ya, karena tadi kan kelas ini kan otomatis di dalamnya adalah siswa-siswa yang di kelas 7A tadi, karena saya sudah masukkan namanya, jadi otomatis kelas. Tapi jika kelasnya tadi teman-teman semua namain kelasnya adalah grup matematika, kelas matematika, nah berarti kan teman-teman buat deh gini, buat kelasnya di Google Formulir. Oke, di sini saya hilangkan saja kelasnya. Oke, saya hilangkan, saya ganti karena kelasnya kan otomatis tadi kelas 7A. Saya ganti dengan token. Ya, token jawaban singkatnya, kemudian di token. Oke, di sini saya hapus ya. Saya buat ulang lagi, tambah terus token. Oke. Token ya, nanti akan tampilnya kayak begini, jawaban singkat, tampilannya ada angka, adalah angka. Nah, angka ini kita ganti dengan teks, karena saya ingin ada kalimat ya, bukan angka saja. Misalkan kodenya data 2002 misalkan ya, data 2002. Jadi teman-teman harus ingat nih kodenya. Kemudian kolom ini kita isi apabila siswanya salah mengisi kode tokennya. Jadi kira-kira nanti tampilan apa yang muncul, maksudnya ada pemberitahuan apa ketika siswa salah mengisi token. Di sini saya buat token salah. Oke. Jangan lupa wajib diisinya dihidupkan. Setelah demikian sudah, kita pilih untuk tanggal. Nanti secara otomatis ada ya di Classroom untuk pengaturan tanggalnya berapa. Jadi kita tidak perlu kita buat di sini. Kita buat soal misalnya. Untuk buat soal kita harus buat bagian yang baru ya. Ini kan bagian 1, kita buat bagian yang baru, tidak boleh digabungkan di sini ya, karena ketika kita buat soal berarti nanti pengaturannya adalah kita rubahnya ke kuis, karena ada jawabannya nanti. Ketika nanti mereka jadi 1, ini halaman pertama ini jadi 1 dengan soal, nanti ketika kita buka settingannya nanti ini kita ganti ke kuis, otomatis semuanya nanti harus kita isi jawaban
jawabannya. Nanti ketika siswa mengerjakan soal, nanti ini hitungannya juga ada skornya gitu. Padahal ini bukan soal ya, bukan yang tidak mau dinilai. Jadi kita buat bagian baru ya. Oke, kita klik ini ya, bagian, tambahkan bagian yang ada kotak dempet. Kita klik, nah ini bagian 2 dari 2. Ini bagian pertamanya di atas, ini bagian keduanya. Kita ganti soal. Kemudian bisa ini deskripsinya mau diisi atau biarkan kosong, terserah teman-teman. Kemudian kita klik tambah dan membuat soal. Misalkan soalnya tentang pengertian Pitagoras. Pengertian Pitagoras. Begini ya teman-teman. Google Form ini kita bisa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda maupun esai. Untuk buat esai sangat tidak mudah ya, lebih ribet ya. Kita membuat soal esai kita pilihan ganda. Kalau pilihan ganda nanti kan kita tinggal pilih nih. Pilihannya di sini pilihan ganda, nanti kita opsinya A apa, B apa. Jadi jawaban pastinya, kunci jawabannya itu kita sudah tahu pasti, kunci jawabannya sudah ada. Tapi kalau uraian esai kita buat di sini, jawaban siswa kan bisa bermacam-macam. Intinya mengenal Pitagoras. Misalnya Pitagoras itu kan menurut ahlinya kan banyak, pengertian dari siapa saja banyak. Mungkin siswanya dia ambil pengertian Pitagoras menurut ahli yang ini, ada siswa yang lain menurut ahli yang ini. Jawabannya kan tidak pasti, tidak harus sama persis, bisa berbeda-beda. Itu esai. Jadi untuk soal esai di sini kita tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kita pilih saja jawaban singkat. Nanti siswanya mengisinya bebas, tapi nanti ketika kita memberi penilaian itu kita memberi penilaiannya secara manual. Nanti kita harus koreksi dulu, baru kita kirimkan balik. Siswanya belum bisa melihat nilainya secara langsung ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugas. Mereka belum bisa melihat secara langsung, kecuali saya sudah mengoreksinya, baru saya kasih tahu nilainya begini. Begitu. Itu sih ribet. Nggak ribet sih, maksudnya agak nggak ribet banget sih, maksudnya agak sulit kalau dibandingkan dengan pilihan ganda gitu ya. Ini untuk soal uraian kita biarkan, jangan lupa untuk jawab uji puisi. Kemudian soal nomor 2, misalkan rumus Pitagoras ya, ini kita ganti dengan bisa upload file. Misalkan kita meminta jawaban siswa itu bisa mereka foto langsung dikirim di sini. Tapi untuk apabila siswanya menggunakan handphone, dia kirim tugasnya pakai handphone, kirim, itu tidak akan berhasil nanti. Dia tidak bisa mengirim tugasnya kalau dia pakai handphone untuk mengupload file. Tapi kalau pakai laptop bisa itu untuk mengupload file. Jadi kalau misalnya tugas terus gurunya kasih jawabannya, mereka foto saja, tugas mereka tinggal diposting gitu. Tapi itu siswa harus mengerjakannya pakai laptop atau komputer, tidak bisa pakai HP, pasti akan gagal, tidak berhasil. Misalkan kita mau upload file, nah nanti kita lanjutkan, terus nanti ada pilihan izinkan jenis tertentu. Misalnya kita maunya bentuk gambar, klik 2 ya, gambar-gambarnya diklik, hidupkan. Jenis file maksimum filenya berapa, misalnya 1 atau 5. Kalau 1 ya 1. Ukuran filenya misalkan 100 mega, terus wajib diisi. Itu kalau misalnya teman-teman pingin siswanya tugasnya itu diupload dalam bentuk gambar. Tapi di sini saya buatnya jawaban singkat saja. Oke, jangan lupa wajib diisi. Oke, misalkan sudah ya soalnya.
kita klik. Jangan lupa untuk membuat pengaturannya kita klik di bagian 2. Misalnya kita membuat settingan untuk bagian 2, kita klik dulu di bagian 2. Setelah dia hidup begini, kemudian di setelan setting, kemudian ini kita hidupkan batas ke 1 tangkapan, jadi siswa hanya bisa mengisi 1 kali ya. Kemudian kita pindah ke kuis, karena ini soal kita hidupkan kuisnya, kemudian ini diganti dengan nanti ya. Jadi nilai mereka itu belum bisa terlihat karena pengajarnya masih mengoreksinya dulu ya. Jadi menunggu pemberitahuan dari pengajar. Jadi nanti pengajar periksa dulu, baru pengajar kasih nilai. Makanya kita, karena ini soal esai, jadi kita milih yang nanti gitu. Kalau pilihan ganda kita bisa milih yang atas, karena jawabannya sudah pasti ya, sudah pasti itu, nggak mungkin jawaban yang lain. Kalau A, jawaban A yang benar ya pasti A, sudah tidak mungkin B, C, D gitu ya. Jadi karena ini esai, saya pilih yang nanti. Kemudian ini kita hilangkan nilai poinnya, simpan. Oke, itu untuk settingan di bagian 2. Settingan bagian pertama, kita klik dulu bagian 1 ini, kita setting dia umum, ini kita hilangkan. Oke, simpan. Oke, sudah. Karena ini tadi kuis, pasti minta jawaban nih. Kunci jawaban kita klik, terus kita kasih poin. Mau poin berapa, satu nomor poinnya berapa, misalkan saya 50 ya, supaya 100 di atas totalnya. Selesai. Ini juga sama, kunci jawabannya kita kasih poin 50, selesai. Oke, ini nanti poin totalnya adalah 100. Oke, kemudian setelah demikian teman-teman bisa membuat waktunya, timenya ya. Jadi siswa mengerjakan tugas itu ada waktunya. Bisa juga tidak. Misalkan mau buat waktu di add-on ini, karena saya sudah pernah menginstal. Jika teman-teman belum pernah menginstal aplikasi ini aplikasi tambahan ya. Teman-teman bisa klik di sini, klik 3, lalu add-on, kemudian kita menunggu. Nah, di sini ada pilihan-pilihan aplikasi. Karena ini saya sudah menginstalnya, jadi secara otomatis ada ya tadi di situ. Misalkan teman-teman belum install, saya instalkan. Misalkan saya keluarkan dulu, uninstall. Oke, tampilan akan seperti ini jika teman-teman belum pernah menginstal. Kita klik install, lanjutkan. Kita pilih email, masukkan email, kemudian izinkan. Berikut, selesai. PS sudah terinstall. Kita tutup. Oke, kita pilih di sini. Kita pilih tadi yang kita install, theme file, configure. Oke, muncul kayak seperti ini ya. Teman-teman, kita membuat waktunya, jadi kayak buat time-nya kayak ujian online gitu, ada waktunya gitu. Jadi kita setting dia enable. Nah, add-on enable sudah hidup ya. Kita buka tab baru, ketik tadi ya, aplikasi tadi yang kita install, kita ketik, lalu enter dia. Oke. Nah, oke, di sini kita hapus saja
Ini yang pernah saya buat ya teman-teman. Oke, tampilan pertama akan muncul seperti ini ketika teman-teman baru menginstal theme filenya. Oke, munculnya seperti ini. Kita pilih yang public from link ya teman-teman. Ingat, pilih yang public from link karena kita ingin time ini berlaku untuk semua siswa gitu, public ya. Kalau create itu hanya untuk satu orang, maksudnya kita pakai milih. Kita pilih public, kemudian kita pilih choose set, choose test, kemudian ini create, masukkan email wajaisti@gmail.com. Kemudian misalkan waktunya 30 menit lah, kan cuma 2 soal ya. Kemudian otomatis waktunya secara otomatis. Nanti untuk pengaturannya secara otomatis, kita tidak perlu centang-centang lagi. Untuk yang lainnya kita biarkan kosong karena soal esai ya. Jadi kita siswa tidak bisa melihat secara langsung nilainya karena soal esai tadi. Kita create, cukup ini saja yang centang, create dia, centang email yang tadi, next, private access. Oke, sudah ya. Terus teman-teman copy deh, copy linknya, masuk di Google Classroom tadi di sini. Oke, tokennya jangan lupa ya, token tadi Mbata 2002 ya. Oke, ini yang tadi ya, ini kita tutup saja. Kita bisa ganti, nanti namanya tugas matematika 1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat review. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ini nama sama token. Nanti untuk lanjut ke soal berikutnya, tapi mereka isi. Ini kita tutup. Oke, ini secara otomatis masuk di Google, di Classroom ya teman-teman. Secara otomatis masuk ke Google Class. Oke, di sini kita refresh dulu. Kita refresh. Oke, namanya sudah berubah ya, jadi tugas matematika 1. Ini kita bisa hilangkan tugas matematika 1 karena masih bentuk draft. Kita menjadwalkan, kita edit. Oke, ini ya namanya tugas matematika 1. Jadi ketika kita buat di Google Form, secara otomatis sudah masuk di Classroom tadi. Terus kita membuat jadwalnya. Ini kan kategori nilai. Tadi kan kita buat kategori bertanggung jawab, membuat tugas tepat waktu atau bagaimana. Misalnya kita tidak membuat kategori nilai, biarkan kosong. Poinnya 100. Misalkan batas tanggalnya, tanggal tugas ini kita membuat, misalkan hari ini, kita klik tanggal 2 ya. Tanggal 2 waktunya misalkan sekarang pukul 21.821.30 ya. 21.36. Oke, rubik ini bisa kita gunakan, bisa kita buat rubiknya. Rubik ini nanti itu kayak muncul kriteria ya, semacam kriteria penilaian ya. Nanti kita akan dijelaskan. Kemudian topiknya kita buat topiknya misalkan matematika. Oke, karena kita maunya hari ini, kita
tugaskan ya, tugaskan, jadwalkan berarti misalnya kita menjadwalkan tugas ini bisa dikerjakan besok atau kapan gitu ya. Simpan draft, nanti kira-kira mungkin ada yang mau ditambah begitu, kita simpan draft dulu. Nah, di sini saya mau memberikan tugas ini sekarang nih. Saya tugaskan, klik tugaskan, oke. Oke. Nah, di sini tugasnya sudah berhasil ya. Tugasnya sudah saya kirim. Diberikan kepada 3 karena tadi siswa anggota saya ada 3 orang ya. Oke. Kemudian siswa bisa mengecek ada tugas yang diberikan guru. Oke. Ini siswa tadi ya, kita refresh dulu. Ini tampilan untuk siswa, teman-teman ya. Ini tampilan untuk siswa. Oke. Nah, siswa akan menerima tugas nih. Ditugaskan hari ini jam 21.36. Ya, sekarang kebetulan saya buatnya malam, jadi sekarang ini sudah pukul 21.36 ya. Oke. Siswa kalau dia mau mengerjakan, dia tinggal klik link ini. Bisa klik link atau buka folder yang tadi. Oke. Open the form ya. Ini tampilan untuk siswa ya teman-teman. Sekali lagi ini tampilan di layar siswa. Oke. Ini tadi kan kita suruh mengatur time-nya di time file tadi, makanya muncul ada waktunya, ada batas waktunya. Jadi siswa mengisi namanya. Nama siswa tadi kan Felix Yana Kutan. Oke. Sorry ya teman-teman, tadi itu namanya saya pakai jawaban singkat ya, tidak pakai drop down ya. Jadi siswa mengisi namanya sendiri. Kalau bisa juga kita setting tadi ini ya, misalkan kita mau settingnya kita misalkan tadi itu kita mau settingnya ini ya teman-teman. Oke, kita on dulu, kita masuk di sini dulu. Oke, siswa, kita kembali ke tampilan siswa ya. Saya refresh. Oke. Kelasnya misalkan 7 tanggalnya hari ini tanggal 2/7/2020, tukannya 2002. Berikutnya oke. Oke, kita klik yang ini, kemudian oke. Tadi ya di sini tinggal pilih namanya, misalkan namanya siswanya ini ya, tokennya, karena otomatis kan tadi kelasnya di kelas 7A ya, tadi saya kan buatnya kelas 7A, jadi otomatis pasti dia ini siswa kelas 7A.
tokennya tadi Bata 2002. Berikutnya oke, sorry ya teman-teman, atur dulu timenya. Oke teman-teman, kita klik ini di bawah ini, bisa klik linknya atau klik foldernya, itu kita pilih misalkan tadi ya teman-teman, namanya ini, tokennya tadi Bata 2002. Berikutnya oke, kemudian timernya tadi belum dibuat ya, bisa buat timer atau tidak, bisa ya. Di sini tadi ada, saya belum setting untuk tugas yang ini, nanti bisa teman-teman setting di template tadi, nanti kalau muncul seperti itu. Di sini saya belum masukkan, misalnya kita beras adalah bla 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 ya, misalkan apa, rumus kita beras bla 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 paham, misalkan ya. Ini kita masukkan, mana ya linknya tadi, aduh sudah ya teman-teman, terus masuk di skip. Oh, ini kita biarkan saja, kirim, kita kirim. Oke, tanggapan dikirim dan tugas ditandai sebagai selesai. Kita lihat, jadi siswanya ingin lihat tugasnya. Oke, misalnya siswa nulis nih, diserahkan ya, komentar. Misalkan tugas sudah saya kirim, kita kirim ya. Oke, ini siswa, kemudian kita kembali ke guru. Oke, ini sudah tadi. Nah, ini diserahkan, tampilannya seperti ini, berarti sudah ada satu siswa yang sudah mengerjakan tugas. Oke, jadi masih ada 2 siswa yang belum memberikan. Nanti kalau siswa lainnya juga mengerjakan, pasti di sini akan bertambah nih, diserahkan. Misalnya kita mau nilai nih, kita klik serahkan, kita buka nih, buka foldernya, kita buka file dari siswa tersebut. Oke, kita lihat ya, sudah diserahkan. Buka folder tugasnya ya di bagian bawah. Oke, sorry ya teman-teman. Oke, saya lihat dulu ya.
Baik teman-teman, tadi ya tugasnya kalau sudah dikirimkan, diserahkan, pasti akan muncul angkanya. Kemudian jika siswa membatalkan tugasnya, misalnya, waduh, tadi tugasnya saya salah kirim. Nah, ketika siswanya membatalkan tugasnya tadi, dia tidak bisa mengirimkan ulang lagi tugasnya karena tadi di settingan classroomnya saya sudah membuat bahwa hanya bisa 1 kali mengerjakan ya. Jadi dia tidak bisa membuatnya lagi. Jadi hati-hati bagi siswa kalau mau membatalkan mengirim gitu. Kirimnya mau dibatalkan tugasnya untuk dikirim tuh hati-hati gitu, karena settingannya di classroomnya saya hanya buat 1 tanggapan, jadi cuma 1 kali mengerjakan. Oke. Jadi kemudian ketika siswa sudah menyerahkan semua nih 3-3-nya, maka nanti diserahkan angkanya jadi 3 gitu ketika siswanya sudah mengerjakan semuanya. Ketika kita mau menilai, nanti teman-teman bisa klik diserahkan ini, nanti tinggal pilih saja di salah satu anak yang mana sudah mengerjakan, tinggal dibuka, dinilai. Itu karena soal esai ya teman-teman. Oke. Itu tugas, kita kembali ke kelas. Nilai tadi sudah ya jelaskan juga. Nanti nilai apabila siswanya sudah mengerjakan semuanya, nilainya akan muncul di sini ya. Ini karena tes esai, jadi nilainya belum bisa muncul di sini teman-teman. Karena kita harus memeriksa dulu, habis itu baru kita kasih nilainya gitu. Kita periksa sendiri manual gitu. Tapi kalau misalnya pilihan ganda teman-teman, nilainya otomatis langsung muncul di sini gitu. Oke ya teman-teman, itu adalah nilai. Oke. Itu jika teman-teman ingin buat tugas, itu tugas kalau kita pakai Google Form ya. Misalkan kita ingin buat tugasnya dalam bentuk lain, mestinya kan materi. Kita mau menyampaikan materi nih, kita klik materi, misalkan materinya tentang apa, misalkan teorema Pythagoras, misalkan ya, teorema Pythagoras. Silakan menyimak materi berikut. Oke. Nah, tambahkan di sini sekali lagi ya, sama kayak tadi, bisa Google Drive, link, file, atau YouTube. Misalkan di sini juga buat ya. Buat di sini ada pulsa, formulir, gambar, dan lain-lain sebagainya. Saya maunya misalkan slide ya teman-teman, bisa lihat. Nanti tampilan slide-nya seperti apa, seperti ini ya. Saya hilangkan dulu ininya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, bahwa di Google Slide tidak beda jauh dengan PPT, tapi di sini tampilan barnya seperti ini, menu-menunya seperti ini. Jika kita mau ganti, kita mau hilangkan, kita mau setting tulisannya nggak kayak gini, itu kita bisa blok, hilangkan modelnya, kita blok dari pojok kiri atas tadi ya, kita blok, kita hapus, hilang ya. Terus kita mau buat background, tinggal pilih di slide, terus ubah background. Bisa teman-teman pilih warna-warna di sini, atau teman-teman bisa pilih gambar di Google gitu ya. Kita pilih Google penelusuran gambar. Oke. Kita klik, kita cari mau gambar apa. Misalkan saya mau gambar nantinya pendidikan. Misalnya pendidikan karakter ya. Oke, ini gambar-gambarnya. Saya misalkan mau pilih ini. Oke, sisipkan, selesai. Nah, ya teman-teman, jika kita ingin buat tulisan, pilih ini kotak teks ya. Kita klik saja di tempat ini. Kayak ini, teman-teman bisa lihat. Ini kita misalnya mau ketik, tadi judulnya teorema Pythagoras. Oke. Kita tebalkan, misalkan tebalkan
Ini Ctrl B bisa, atau klik bold di sini. Mau perbesar tulisannya, tinggal kita ganti nih, kita perbesar. Berapa kita misalnya mau ganti, kita klik saja di angkanya, ganti misalnya 30. Maunya di tengah, oke. Nah ya, maunya pas-pas, atas bawahnya ukuran pas, kita klik aja ini. Nah, pas di tengah-tengah. Mau kecil, kita kasih kecil, kolomnya begini. Ini kita potongnya, kita geser ya, oke. Kita geser. Nah, terima Pitagoras, oke ya. Kemudian teman-teman ingin buat lagi, di bawahnya ada kalimat-kalimat apa, bisa teman-teman panjangkan ini, tinggal tulis, klik di sini, tulis, atau teman-teman ingin dia ada di kotak yang lain, kotak yang baru, sama kayak tadi, klik kotak teks, klik di tempat ini ya, tinggal teman-teman tulis yang teman-teman mau, kita atur kolomnya. Adalah, misalkan adalah bentuk apa begitu ya, oke. Mau besar tinggal blok seperti PPT ya, pasti teman-teman sudah pernah mempelajari PPT. Dan jika mau ganti tulisan, bisa di sini ya, font kita ganti fontnya, ukurannya misalkan mau 24 atau 18, bisa ini ya. Itu Google Slide. Jadi setelah teman-teman sudah buat gambarnya macam-macam, tinggal teman-teman bagi di Google Classroom, tidak usah bagikannya secara otomatis, dia sudah masuk di dalam Classroom. Oke, misalkan teman-teman mau buat ada gambar nih, gambar ada animasi gitu ya, teman-teman tinggal pilih di sini ya, teman-teman tinggal pilih oke, pilih gambar ya, ada gambar, sisipkan gambar. Kita bicara mau masukin masukin apa ya namanya, animasi di dalam. Kita pilih gambar, terus kita mau cari di Google, terus di internet, misalnya gambar transparan ya, supaya kelihatan lebih real, lebih bagus gambarnya. Jadi saya ketik transparan buku misalkan. Oke, kita klik ini, sisipkan, kita klik di dalam sini, oke. Nanti akan muncul gambar buku. Nah teman-teman ya, kita kecilkan dia, perkecil. Nah ini ya teman-teman. Oke, kita mau buat dia tampilannya perpindahan antara slide ke slide satunya bagaimana gitu. Kita bisa tambahkan slide baru, CTRL-M ya teman-teman, atau bisa di slide baru atau CTRL-M ya. Nah, backgroundnya sama tadi, kalau mau berubah background di slide, terus ubah background, misalkan saya ganti biru, selesai ya. Oke, misalkan sudah, kita mau buat dia cantik gitu ya, transisi ini perpindahan antara slide pertama dan slide kedua tuh modalnya bagaimana gitu. Nah di sini kita pilih tidak ada, ganti dengan kubus misalnya, sedang atau cepat, kita kasih turun sedikit supaya nggak lambat, putar.
Oke, sudah ya, tayangkan misalkan. Sabar ya teman-teman. Ya, transisi, terus tarik kubus, putar. Oke, stop. Terapkan ke semua slide ya, hidupkan, terapkan ke semua slide. Oke, hilangkan, tayangkan, kita coba lihat. Nah, itu ya tampilannya. Kita kembali ke slide 1. Nah, kita keluar. Begitulah secara garis besar tentang Google Slide ya. Oke, kita saya hapus saja. Kalau kita mau menghapus tinggal klik silang tadi ya. Oke, saya maunya di YouTube ya, mereka menyaksikan materi Pythagoras di YouTube. Saya tambahkan YouTube. Nah, di sini YouTube ini ketika kalau teman-teman sudah pernah buat YouTube, tinggal masukkan saja YouTube-nya. Nanti kan ada otomatis di dalam sini, tinggal masukkan, pilih. Kalau misalnya tidak ada, kita copy linknya. Kita buka YouTube, kita buka tab baru, terus cari YouTube. Nah, ketika YouTube-nya sudah terbuka, kita misalnya cari ya tadi Teorema Pythagoras. Oke, ini ya. Oke, ini. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak channel lagi. Ini link yang di atas nih yang warna biru, kita copy Ctrl+C, copy dia di sini. Ctrl+V. Bisa teman-teman cari atau teman-teman copy dia di sini. Nah, di sini. Nah, muncul ini, lalu tambahkan. Oke, ini ya. Teman-teman lihat. Kemudian topiknya saya kasih nama matematika juga. Pastikan semua siswa ya, semua siswa dicentang. Kemudian saya tidak karena untuk besok saya jadwalkan. Kalau mau sekarang, tinggal teman-teman ingin mereka sekarang menyaksikan, tinggal diposting sekarang. Posting. Ini teman-teman. Jadi pembelajaran, jadi materinya tentang ini dalam bentuk YouTube ya tadi. Kalau siswanya pengen lihat nih, ada hari ini ada berita apa ya, ada informasi apa dari pengajar, kita refresh ya. Nanti otomatis masuk di sini nih teman-teman. Oke. Nah, ini ada videonya. Jika siswanya pingin nonton, tinggal diklik. Buka saja nih. Ini tampilan di layar siswa ya, pengajar. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak channel lagi kelas. Nah, pada video kali ini kita akan siswa ya. Oke. Itu ya teman-teman, ini tampilan siswa sekali lagi. Kemudian ini tampilan guru. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi untuk tugas penyampaian materi begitu bisa melakukannya di Google Classroom. Jadi ada tugas, kalau mau buat tugas tempatnya di sini,
tugas kuis, pertanyaan. Bisa juga buat absen melalui pertanyaan. Bisa juga di sini tambah anggota tadi seperti yang saya jelaskan. Nilainya secara otomatis muncul jika soalnya pilihan ganda ya. Siswa dapat melihat langsung nilainya karena tadi esai. Gurunya periksa dulu, nanti baru dia berikan nilai. Ini kan belum ada siswa yang mengerjakan, jadi tampilannya masih kosong. Ini forum ya, misalkan teman-teman buat pengumuman lagi bisa ketik di sini, bisa ketik, bisa link file atau YouTube, terserah teman-teman. Oke. Lalu untuk buat absen ya, misalkan mau buat absen, teman-teman tinggal pilih di tugas, terus buat pertanyaan. Nah, di sini teman-teman buat absen nih, absensi kehadiran ya, absensi kehadiran. Terus tinggal teman-teman pilih di sini, teman-teman misalkan mau buat deskripsi atau petunjuknya apa, silakan misalkan mengisi keterangannya berikut. Oke, kita buat di formulir. Oke, di sini kita ganti ya, kita blok, ganti absensi kehadiran. Oke, kehadiran secara otomatis ini berubah. Deskripsinya saya biarkan kosong, kalau mau diisi ya silakan. Ini nama, kemudian ini saya kasih bisa jawaban singkat atau drop down. Kalau drop down karena saya mau copy paste nama mereka ya. Ini tadi nama siswa, saya copy dulu. Kemudian CTRL-C, masukkan di sini CTRL-V ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik wajib diisi, tambahkan lagi keterangan. Kalau kelas otomatis kelasnya kan kita sudah tahu, kita buat tambahkan keterangan. Kita pilih drop down, sini hadir, tambahan opsi lagi sakit, terus izin. Oke, jangan lupa wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi token ini ganti teks, ini kita isi misalkan bata 222, banyak 2 kali ya, 4 kali. Kemudian ini jika kalau mereka salah masukkan token, apa yang akan muncul gitu, token salah, wajib diisi. Oke ya. Kemudian kemudian kita mau tambahkan misalkan teman-teman ingin siswanya juga tanda tangan, tinggal teman-teman sama ya kayak tadi kita menginstal ya, kita instalkan ini ya tadi teman-teman, pilih titik 3, terus teman-teman add on, terus teman-teman cari aplikasi di sini nanti tanda tangannya, aplikasinya ini teman-teman lihat, signature itu tanda tangannya. Ini karena saya sudah menginstal, jadi nanti tinggal teman-teman pilih di add-on secara otomatis karena sudah terinstall. Karena belum, bagi teman-teman yang belum pernah menginstal, saya pilih dulu ini, saya install dulu ya, saya install dia. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah menginstal, tampilannya akan seperti ini. Kita install, lanjut,
masukkan email ya sekali lagi. Jadi email ini sangat penting nih, karena setiap kita mau menginstal aplikasi di dalam sini pasti membutuhkan email. Oke, izinkan kita menunggu ya. Berikutnya selesai. Oke, sudah diinstal ya. Kita tutup saja, lalu di sini karena kita membuat tanda tangan, kita buat tanda tangan, pilih ini add on, lalu tanda tangan start. Nah, nanti akan muncul tampilan di sebelah kanan ya. Terus kita pilih add single signature. Jadi satu orang hanya bisa satu kali tanda tangan. Kita pilih ini, lalu kita masukkan emailnya ini, terus nama, misalkan nama siapa ya yang ada di sini, Maria F Sani. Misalnya emailnya dia lah, email yang dimasukkan emailnya dia nih. Terus kita hidupkan ini ya email, karena kita pakai email. Kita submit dia, confirm. Oke. Kita masukkan tadi ya ini, terus namanya misalkan oke, submit dia, confirm. Oke, tadi ya anak kita tadi sudah berhasil. Lalu kita masuk, kita buka email ya, kita buka email yang tadi kita masukkan. Saya buka email dulu, nanti ada notifikasi masuk di email. Oke, ini emailnya saya masukkan, email saya. Oke, signature ya. Nah, setelah kita buka signature, tampilannya kan begini ya teman-teman. Ya, setelah teman-teman buka signature-nya, teman-teman pilih add single signature, alamat emailnya, masukkan nama, misalkan nama apa nih, nama bulan. Ini kasih dia confirm. Oh, tidak menyimpan. Add single signature, terus alamat email, nama, misalkan yang mau tanda tangan ini namanya ya. Baik teman-teman, kita ini kita submit ya, confirm.
Oke, kita lihat ya di sini apakah ada atau tidak pemberitahuan. Masukkan misalkan emailnya misalkan siswa tadi ya, emailnya ini saya copy masukkan di sini, misalkan Dona Koten. Oke teman-teman, tadi kita pilih tanda tangan, start, add sinyal ini, masukkan email, misalkan ini nama, bulan, subject, confirm. Ya, ini ada sedikit Nah, jika misalkan ya tadi di kehadiran siswa akan muncul seperti ini, kita bisa tanda tangan langsung centang ya. Ini tadi ketika kita pilih ini tanda tangan start, ini ada dia tinggal masukkan nama, subjek, Alexa, oh sepertinya ada gangguan jadi dia belum bisa terbuka ya. Jadi begitu ya teman-teman, jika teman-teman tanda tangan, tambahkan tanda tangan, silahkan klik tanda tangan. Oke, kita masuk ke classroom. Nanti kita refresh dulu. Nah, nanti tampilan classroomnya seperti ini ya, daftar hadiran. Ini absensi kehadiran. Kita buka ya. Oke. Kita karena masih dev, kita edit, kita tayangkan. Di sini kita kasih tanggalnya, misalkan tanggal hari ini ya, 2 Juli, waktunya 22 24 ya, 22.24. Oke,
Ini kita hilangkan, topiknya tidak ada, biarkan saja. Atau mau diisi topiknya absensi juga boleh. Ini karena bukan ini kuis atau apa yang dinilai, jadi kita hilangkan tidak dinilainya. Kita pilih aja di sini, karena ke bawah ini tidak dinilai. Oke, kita tayangkan. Oke, sudah. Ini absensi diberikan kepada 3 nih. Misalkan tadi siswa ini atas nama Felixiana Koten. Ya, ini dia pasti dia dapat pemberitahuan, kita refresh, dapat pemberitahuan dari pengajar bahwa untuk mengisi daftar hadir absensi. Nah, ini teman-teman lihat absensi kehadiran. Oke, tinggal siswanya klik yang dia pilih namanya, misalnya apa ini namanya, misalkan keterangan hadir, tokennya tadi 222 kirim. Kalau ada tanda tangan tadi itu ada gangguan ya aplikasinya. Kalau misal berhasil nanti bisa kita buat tanda tangan begitu ya teman-teman. Oke. Kirim tanggapan lain. Nah, tadi ini saya belum setting ya, saya belum setting pengaturannya tadi bahwa hanya untuk 1 tanggapan. Tergantung teman-teman, kalau mau setting hanya untuk 1 kali tanggapan bisa, kalau tidak ya bebas ya teman-teman, terserah teman-teman. Oke, sini saya cek apa sudah berapa siswa yang merespon ya, yang mengisi kehadiran. Saya refresh, pasti ada 1. Oke. Jika siswanya tadi sudah mengisi daftar hadir, pasti di sini tampilnya 1 diserahkan ya teman-teman. Itu mungkin tutorial tentang kehadiran. Kita bisa buat absensi kehadiran atau tugas ya di Classroom menggunakan Google Form. Oke, ini kelasnya teman-teman. Jika teman-teman ingin nambah kelas nih, teman-teman bisa klik di sini. Di sini 3 datar. Klik terus kelas. Nah, tanda tambah. Misalnya teman-teman ingin buat kelas lagi. Centang, lanjutkan. Misalnya kelas matematika ya, matematika. Oke. Ruangnya guru dan siswa. Oke, tinggal buat. Ini jika teman-teman pingin menambahkan kelas gitu. Ingin menambahkan kelas lagi, tinggal buatnya seperti itu. Kita tunggu. Oke, ini ya. Ini kelas yang baru tadi. Jika teman-teman ingin menambahkan anggota, tinggal klik anggota, tambahkan tadi. Tambahkan misalnya di sini siswa, bisa lewat sini, atau saya lebih senang saya mengirim kode ini teman-teman, kode kelas ini kepada siswa. Jadi nanti kan siswa tinggal buka classroomnya, tinggal dia bergabung di kelas, tinggal masukkan kode kelas, tinggal gabung. Saya lebih senang itu ya, kayak lebih cepat saja, dengan ribet kayak tadi kan kita harus
minta emailnya, masukkan, terus nanti siswa harus lihat emailnya di situ langsung baru dia gabung. Kayak perjalanannya lebih panjang misalnya. Saya lebih senang ini, siswa tinggal ngopi kode kelasnya, tinggal gabung gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kelas teman-teman ada berapa nih, ada 2 ya, sudah 2. Jika teman-teman ingin hapus nih di kelas, tinggal arsip, kita arsipkan dulu ya. Ingin hapus ya teman-teman, terus teman-teman lihat di sini kelas yang diarsipkan. Nah, tinggal teman-teman pilih mau hapus yang ini, klik 3 yang di atas, hapus. Oke, otomatis sudah hilang kelas yang tadi gitu ya teman-teman. Kita kembali, nah kelasnya tinggal 1. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini tutorial menggunakan Classroom untuk pembelajaran virtual ya. Di dalam Classroom juga sebenarnya kita bisa buat pembelajaran virtual kayak meeting gitu ya, kayak kita video callan dengan siswa, bisa di dalam Classroom. Biasanya itu nanti ada di pengaturan. Jika kalau untuk Gmail personal itu, Gmail personal artinya Gmail punya sendiri ya, bukan punya sekolah gitu ya. Kalau sekolah itu kan berarti kita pakai Gmail Suite ya, namanya Gmail Suite, Google Suite namanya. Nah di Google Suite itu dia sudah ada pilihan di sini ya, dia sudah menyediakan pilihan untuk namanya pilihan Google Meet gitu ya, sudah ada pilihannya di sini. Bukan Google Meet sih, kayak kita mau meeting gitu, ada Google, ada pilihannya di sini nih, di setelannya sudah ada pilihannya begitu. Bahkan bukan di setelan saja, di tampilan sini dia langsung munculkan ya. Kalau mau kita virtual dengan siswa dan langsung muncul di sini. Kalau itu kita Google Suite pakai Gmailnya dari website sekolah, karena Gmailnya personal jadi terbatas ya, tidak ada di sini. Bisa juga teman-teman lewat sini nih, terus teman-teman cari deh Hangout Meet ya, bukan Hangout tapi Hangout Meet teman-teman. Atau di sini nih Meet ya, ini Google Meet. Misalkan teman-teman mau mulai rapatnya, tinggal mulai. Tuh, tinggal teman-teman copy linknya, bagi deh ke anak murid atau teman-teman inginkan ya, gitu ya. Ini mungkin singkat, nanti baru jelaskan lagi. Mungkin teman-teman sampai di sini saja tentang Classroom ya. Di Classroom ini kita bisa membuat pembelajaran macam-macam, kayak tadi Google Slide, dokumen, terus form, macam-macam ya. Oke, mungkin sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.